Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami wal ibadah. Syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du. Asyukru bil qaul alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali, kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga marilah sama-sama kita haturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, santriwan, serta santriwati Ruta Mahya dimanapun berada, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Al-Imsak sering dikumandangkan 10 menit sebelum azan subuh tiba. Namun, apakah definisi Al-Imsak itu sendiri? Al-Siyam, yakni Al-Imsak. Berpuasa, yaitu menahan. Pada bulan suci Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih rasa Al-Imsak kita, baik itu dalam makanan, dalam minuman, dan juga termasuk Al-Imsak lisan, yaitu menahan lisan kita untuk berbicara yang tidak dapat manfaat di dalamnya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyama minal akli wa syurub, innama siyam minal lagwi war rafath." Yakni puasa bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum, namun ada hakikat yang lebih utama daripada kata al-imsak itu sendiri, yaitu menahan diri kita untuk tidak berbicara yang kotor, fahisyah, atau perkataan yang keji. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa al-imsak lisan ini paling utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingat bahwasannya di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita terdapat dua malaikat yang senantiasa mewaspadai kita, yaitu malaikat raqib dan juga malaikat atid. Segala perbuatan, segala amal, segala lisan, segala perkataan yang kita ucapkan pasti tentu ada hisab, ada catatannya di pundak kanan kita dan juga di pundak kiri kita. Maka dari itu kita harus senantiasa untuk menjaga lisan kita agar tidak berbicara yang sia-sia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Hanya dua pilihan, yaitu berkata yang baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga, pilihan keempat, atau pilihan kelima. Maka dari itu, pada bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita muhasabah diri, kita introspeksi diri kita, bahwasannya apakah selama ini hakikat puasa kita sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hanya hakikat puasa kita semata-mata menurut definisi kita semata. Ayah, bunda, santriwan dan santriwati Ruta Mahya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang celaka dikarenakan lisannya, dan juga khawatir orang yang berpuasa full selama 12 jam, menahan haus, menahan lapar, menahan dahaga, namun ia lupa untuk menahan lisannya untuk tidak berkata yang tidak ada faedahnya, dan itu mengantarkan dia kepada puasanya yang hanya sia-sia belaka. Bagaimana puasa yang sia-sia belaka? Puasa yang hanya menahan haus dan lapar tetapi tidak tercatat sebagai jadi amal,
tidak tercatat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal apa? Karena ia melupakan al-imsakul lisannya. Ayah, bunda, santriwan dan santriwati Ruta dan Mahya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa manfaat yang bisa kita ambil daripada al-imsakul lisan. Yang pertama yaitu dengan al-imsakul lisan kita bisa menjadi lebih tenang dan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena apabila kita menjaga lisan kita memilih diam daripada berkomentar kepada apa yang bukan hak kita komentari, untuk mengintrospeksi diri kita, untuk bermuhasabah kepada diri kita sendiri, bahwasannya ternyata diri kita tidak lebih baik, masih perlu banyak muhasabahnya. Dengan kita diam, kita tidak ikut campur urusan orang, kita bisa pergunakan waktu itu dengan berzikirlah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Maka dari itu tidak ikut berkomentar atas hal yang bukan termasuk hak kita bisa lebih mengintrospeksi diri, kita bisa lebih memuhasabah diri kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, manfaat daripada al-imsakul lisan itu sendiri, dengan diam menyelamatkan kita dari dosa. Betapa banyak orang-orang yang terjerumus dari lisannya untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya seperti ghibah, namimah, menghina orang, bahkan mengujar kebencian. Dan pada zaman ini tidak hanya mulut yang bisa menjadi sumber dosa jariah, namun jari jemari kita pun bisa menjadi sumber dosa jariah. Maka diam adalah benteng, diam adalah senjata kita untuk selamat daripada dosa jariah tersebut. Adapun manfaat yang terakhir, yang paling utama di bulan Ramadan ini, dengan diamnya kita menjaga kualitas puasa kita. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bahwasannya definisi puasa itu tidak hanya menahan diri daripada lapar dan haus mata, namun juga menahan hawa nafsu, menahan lisan, menahan fisik, menahan jiwa kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya, hal-hal yang tidak terdapat faedah di dalamnya. Ayah, bunda, santriwan dan santriwati Ruta dan Mahya, setelah kita mengetahui beberapa manfaat daripada diam itu sendiri, lalu bagaimana caranya kita bisa memfilter informasi-informasi pada zaman sekarang ini agar kita bisa menjadikan diam kita itu menjadi emas. Ada beberapa cara, diantaranya yang pertama, terapkan filter 3 gerbang. Sebelum kita berbicara atau kita mengomentari, maka lewati dulu 3 gerbang ini. Yang pertama, apakah di dalamnya terdapat kebenaran? Apakah informasi yang saya dapat ini benar atau hanya hoax semata? Yang kedua, apakah yang saya sampaikan ini terdapat kebaikan di dalamnya? Dan yang ketiga, apakah yang saya sampaikan ini perlu saya sampaikan atau hanya menjadi konsumsi saya pribadi saja? Kalau memang dari 3 gerbang tersebut jawabannya adalah tidak, maka lakukanlah al-imsakul lisan. Maka tahanlah lisan, tahanlah jemari kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Adapun yang kedua, cara merealisasikan diam yang bernilai emas itu dengan mensaring sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita dapat bentuknya benar. Tidak semua informasi yang kita dapat bentuknya sesuai dengan realita. Maka dari itu, sebelum kita sharing ke orang-orang, sebelum kita sharing kepada kerabat kita, kepada orang lain, alangkah baiknya kita saring dulu, kita filter informasi yang kita dapat pada diri kita. Sekiranya menimbulkan segala fitnah, segala
ujaran, segala menghina orang dan lain-lain, alangkah baiknya itu tidak dilakukan untuk menjaga diri kita sendiri daripada dosa jariah itu tersebut. Ayah, bunda, santriwan dan santriwati Ruta dan Mahya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita jadikan momentum Ramadan kita pada tahun ini menjadi momentum untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki hati kita, untuk terus melatih, bukan hanya melatih daripada lapar dan dahaga saja, tetapi melatih juga jiwa kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Latih lisan kita. Lisan memang terasa ringan, tetapi hisabnya paling berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hadirnya Ramadan pada tahun ini menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga lisannya agar supaya lisan kita yang ringan ini bisa menjadi sebab wasilah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.